Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh kelompok 7 MI4511 untuk memenuhi eh, tugas mata kuliah manajemen rantai pasok, yaitu optimisasi rantai pasok dalam usaha pertanian beras di Boyongsoang. Selanjutnya ada anggota kelompok 7 yaitu Langga Aryakana Priamitra, saya sendiri Muhammad Rafli Asyiti, dan Cynthia Angela Hutapea. Jadi di presentasi kali ini kami akan membahas latar belakang, profil dari pemilik usaha, gambaran umum, tantangan, risiko dan keluhan, biaya dan surplus, isi lingkungan, strategi rekomendasi, dan kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Lalu di latar belakang dari presentasi ini yaitu lahan pertanian di sekitar Bandung menghasilkan berbagai jenis beras, seperti beras merah, beras putih, dan beras ketan yang memenuhi kebutuhan pangan lokal. Lalu rantai pasok beras di Bandung menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang, distribusi yang tidak efisien, perubahan cuaca yang mempengaruhi produksi, dan perubahan iklim yang mengancam pertanian. Next. Lalu di sini adalah profil pemilik usaha yang kita jadikan narasumber, yaitu ada Bapak Arif Nurdin dan nama usahanya itu Toko Lugina Beras. Alamat di Jalan Raya Bojongsoang nomor 142. Lalu jenis beras yang dijual oleh Pak Arif Nurdin ini yaitu beras putih, beras merah, dan beras ketan. Asal asalnya itu asal berasnya berasal dari Ciparai, Balendah, Cianjur, dan Sumedang. Lalu Bapak Arif sudah menjalankan usahanya mulai dari tahun 2012 hingga sekarang. Namun usahanya berdiri pada tahun 1990. Lalu Pak Arif tidak memiliki lahan pertanian sendiri, melainkan beliau membeli beras dari pabrik Cikoneng dan Ciparai. Saat ini saat panen raya beliau membeli dari gabah dan menggiling sendiri di pabrik orang lain. Next. Ini gambaran umum rantai pasok. Pertama ada upstream. Tahap ini mencakup aktivitas yang berada di awal rantai pasok beras sebelum beras mengalami proses lebih lanjut di pabrik pengolahan. Pemas Pemasok bahan baku toko milik Pak Arif ini berasal dari pabrik Cikoneng dan Ciparai. Selain itu, Pak Arif juga membeli dari daerah Majalengka, Ciamis, dan Banjar. Lalu midstream. Tahap ini mencakup aktivitas pengolahan beras dalam kemasan konsumen yang sudah siap disebarkan ke pasar dan menjadi produk yang tersedia bagi konsumen akhir. Pak Arif tidak mengolah beras sendiri, melainkan dari pertanian atau pabrik orang lain. Dan saat panen raya, ia membeli dari gabah dan menggiling sendiri di pabrik orang lain. Yang terakhir, downstream, tahap ini mencakup aktivitas beras dijual ke konsumen akhir melalui berbagai distribusi. Pak Arif mendistribusikannya ke warga sekitar di daerah Bojong Soang dan mendistribusikannya juga ke penjual makanan di sekitarnya. Selanjutnya ada tantangan, resiko, dan keluhan. Dari segi cuaca juga mempengaruhi kualitas dari beras tersebut seperti selesai panen dan pastinya gabahnya udah semakin kering. Dan jika cuacanya hujan, maka kualitasnya akan kurang baik karena akan ada banyak air di sawah. Dan contoh lainnya itu seperti cuaca kemarau pada panen raya terakhir tahun ini, sehingga penanaman tidak terlaksana dengan baik pada bulan Agustus. Nah, dari tahun 2015 sampai sekarang mengalami kekacauan karena pembeli turun seperti perang harga antar toko beras. Selanjutnya itu ada cuaca dingin yang dimana disimpan terlalu lama lebih dari 1 bulan akan melembab dan muncul kutu beras. Adanya keluhan lainnya seperti sistem lelang di pabrik yang menjual gabah atau berasnya kepada pembeli. Selanjutnya ada biaya dan surplus dari rantai pasok. Yang pertama itu ada customer value 1 ton beras yang eceran, yang dimana 1.000 kilogram dikali 13.000 sama dengan 13 juta. Yang kedua ada customer value 1 ton beras grosiran, yang dimana itu jumlahnya 12.500.000. Nah, total dari nilai customer value-nya itu sebesar 25.500.000. Sementara pada supply chain cost 1 ton beras eceran yaitu 1.000 dikali 1.000 sama dengan 1 juta, dan supply chain cost 1 ton beras grosirannya itu 500.000.
Nah, total supply chain-nya itu sebesar 1.500.000. Sementara supply chain surplusnya itu yaitu dengan customer value dikurang supply chain cost yaitu 25.500.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 24 juta. Dan supply chain profitability-nya itu 24 juta dibagi 25.500.000 dikali 100% sama dengan 94,1% atau 94%. Selanjutnya ada isu lingkungan terkait pertanian beras, yaitu kualitas beras tiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, seperti beras Sumedang, nasinya itu lengket, dan pastinya konsumen sudah tahu bakalan dijual kemana, serta pembelian aja yang diperketat. Contohnya itu menanyakan kepada konsumen beras itu berasal dari mana, dan kita sudah dapat membedakannya. Dan yang paling laku terjual adalah beras konsumsi. Contoh lainnya itu juga ada adanya sistem lelang, jadi di mana ada penawaran pembeli, dan pabrik menjual. Jadi memilih penawaran yang tinggi karena sekarang gabah sudah mulai sedikit, jadi harga otomatis juga semakin bersaing. Selanjutnya ada strategi untuk meminimalisir kelangkaan pasokan beras. Harga aman di pasar induk atau di Cipinang itu stok berasnya harus penuh, sehingga harus ke daerah lain. Harga beras juga murah karena di pasar induk stok dan kebutuhannya sudah tercukupi. Kalau di pasar induk Cipinang kekurangan, pasti di daerah lain bakal tinggi harganya karena semua penyaluran beras itu pasti dari Jakarta terlebih dahulu. Maka dari itu sang owner Pak Arif Nurdin itu selaku owner Pak Toko Lugina Beras, beliau ingin pasar induk menerapkan sistem manajemen stok yang efisien dan terkendali sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Kesimpulan yang bisa diambil ialah toko Lugina Beras ini milik Pak Arif Nurdin ini menjual berbagai jenis beras dan produk lain seperti gas dan galon aqua. Meskipun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, Pak Arif memastikan pasokan beras dengan membeli gabah saat panen raya dan melakukan penggilingan di pabrik milik orang lain. Meski menghadapi tantangan seperti cuaca dingin dan masalah penyimpanan, Pak Arif tetap berhasil mengelola toko dengan baik dan memenuhi kebutuhan konsumen akan berbagai jenis beras. Sekian saja untuk presentasi kali ini dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.